Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 halaman 1. Setelah daftar isi, ini buku pedoman KNU-an ini adalah cetakan dari kurikulum Madrasah Hidayatul Muhtadiin Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo. Namun kemudian Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak juga mengikut sertakannya dalam ekstrakurikuler, juga ada dalam kurikulum pendidikannya juga ada. Jadi double, kalau di sini double, tapi kalau di Lirboyo memang khusus untuk kurikulumnya saja, untuk pelajarannya saja, tidak ada kursusnya. Kenapa kok Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak atau Pondok Pesantren Lirboyo itu mencantumkan kurikulum KNU-an? Mengapa alasannya? Alasannya itu yang pertama, agar para kaum milenial atau kalian anak-anak muda zaman sekarang itu tidak mudah terbawa arus. Dalam artian, boleh kalian mengikuti arus tapi jangan terbawa. Paham? Bedakan antara mengikuti sama terbawa. Kalau terbawa itu kita lepas tangan, tapi kalau mengikuti ya kita bisa mengontrol. Ya, itu tujuannya. Lah, kok bisa kita agar tidak terbawa arus? Karena apa? Karena arus zaman sekarang itu tidak menentu. Arus zaman sekarang itu tidak menentu. Banyak sekali aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran yang sesat. Bahkan ada pula ajaran yang bungkusnya terlihat baik, tapi dalamnya itu malah membuat kita menyesatkan. Karena apa ya, orang itu tidak tidak selalu teliti. Kadang hanya memandang tampilannya saja, kadang hanya memandang luarnya saja, tanpa berpikir, tanpa mengorek lebih dalam apakah ini benar-benar baik atau hanya tampilannya saja yang baik, kan gitu. Maka dari itu adanya KNU-an ini ya tujuannya untuk agar kalian para kaum milenial itu tidak mudah terbawa arus. Ya, itu yang pertama. Tujuan yang kedua agar apa? Agar kalian selaku santri-santri yang berpegangan teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak melupakan ajaran kalian. Kalian itu berpegangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diprakarsai, didukung oleh beliau Buya Hasyim Asy'ari, sehingga dibentuklah yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi kalian itu santri-santri Nahdlatul Ulama, jangan sampai melupakan identitas kalian yang Nahdlatul Ulama itu, ya. Walaupun sekarang juga ada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bentuknya itu sudah banyak berubah, tidak semestinya, tidak sesuai dengan ajaran asli Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sesuai ajaran asli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sehingga dalam oleh para kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, dikuatkan lagi ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada pada Nahdlatul Ulama. Dengan cara apa? Dengan cara dibedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kaum nadilin, para santri-santri Nahdlatul Ulama itu dibungkus dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyin. Itu bedanya. Sehingga kita sekarang sudah lebih kuat lagi. Karena apa? Karena kita sudah membedakan antara Ahlus Sunnah yang abal-abal dan Ahlus Sunnah yang benar-benar asli. Karena kita sudah dibungkus menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyin. Nahdlatul Ulama, dari kata Nahdlatul Ulama jadinya An-Nahdliyin. Paham ya? Maka kenapa kok di sini Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak akhirnya mengajukan adanya kursus KNU-nya, tujuannya supaya kalian tidak melupakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, semakin mengenal
detail-detail dari keutamaannya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena yaitu bahkan Ahlussunnah wal Jamaah saja sudah ada virusnya ibaratnya ya. Ahlussunnah wal Jamaah saja sudah ada virusnya. Makanya bagaimana ya itu tadi. Maksudnya ada juga Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah melenceng, tidak seperti jalan yang aslinya ya. Itu tadi sekedar pengenalan, kemudian kita kembali ke materi bab 1 tentang pengertian dan sejarah aswaja ya. Agar kita mengerti apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, ya seharusnya kita harus mengerti apa itu Ahlussunnah wal Jamaah terlebih dahulu, kemudian sejarahnya dibentuknya Ahlussunnah wal Jamaah itu apa ya. Aswaja itu singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah atau disingkat dengan aswaja adalah merupakan istilah yang terdiri dari 3 suku kata. Ingat ya, ahlu, as-sunnah, dan al-jamaah. Ahlu, as-sunnah, dan al-jamaah itu tiga kata. Jadi kalau ditanya Ahlussunnah wal Jamaah itu terdiri dari berapa kata, ya jawab saja 3 ya. Kata ahlu dalam bahasa Arab memiliki arti antara lain. Yang pertama, ingat, 1 kata saja, yaitu ahlu yang pertama. Kan tadi 3 kata. 1 kata saja ahlu itu memiliki beberapa macam bahasa dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa arti. 1 kata ahlu saja. Yang pertama keluarga. Ahlu itu keluarga. Contohnya ahlul bait. Ahlul bait keluarganya Kanjeng Nabi. Yang artinya keluarga atau rumah tangga gitu. 2, pengikut. Ahlun juga bisa diartikan dengan pengikut. Contohnya ahlus sunnah, berarti ahlus sunnah adalah pengikut sunnah. Dan yang ketiga, penduduk. Ahlun juga bisa diartikan sebagai penduduk. Contohnya ahlul jannah, penduduk surga. Sedangkan untuk makna untuk makna as-sunnah atau al-sunnah, jika ditinjau dari beberapa aspek, ada 3 juga. Ya. Tadi ahlun, sekarang maknanya as-sunnah. Maknanya as-sunnah juga ketika ditinjau dari beberapa aspek, itu juga ada 3. Yang pertama, maksudnya aspek itu bukan bukan seperti tadi ahlun. Kalau ahlun memang 1 kata memiliki beberapa arti, tapi kalau aspek itu ditinjau dari segi sudut yang lain, sudut 1, sudut 2, sudut 3, atau ada lagi bahasanya itu ada secara bahasa, secara istilah kayak gitu. Itu namanya aspek penilaian secara aspek itu seperti itu. Yang pertama secara bahasa, nah ini secara bahasa memiliki arti jejak dan langkah. As-sunnah secara bahasa itu memiliki arti apa? Jejak dan langkah. Maksudnya itu jejak dan langkah itu ya berarti perjalanan. Seperti itu. Ya, perjalanan. Jejak dan langkah ya. Yang kedua secara syar'i, secara syariat atau syar'i. Tadi kan bahasa. Kalau sekarang tinjauan aspek secara syar'i. Secara syar'i bermakna jejak yang diridhoi. Secara syar'i adalah atau bermakna jejak yang diridhoi dan menjadi bijakan dalam agama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat. Seperti halnya juga sahabat ya. Kalau secara syar'i itu lebih panjang. Makna atau aspek penilaian as-sunnah dalam ketika dipandang dari sudut syar'inya itu lebih panjang. Intinya perjalanannya Kanjeng Nabi ya. Jejak-jejaknya Kanjeng Nabi Muhammad ataupun orang yang menjadi panutan dalam agama seperti halnya juga sahabat itu kemudian dijadikan sebagai pijakan agama atau pegangan
agama. Itu namanya as-sunnah ya. As-sunnah itu perjalanan Kanjeng Nabi atau jejaknya Kanjeng Nabi atau para sahabat, yang mana jejak tersebut itu diridhoi oleh Allah dan juga dijadikan sebagai pegangan. Contohnya gini, contohnya misalkan Kanjeng Nabi itu ketika sholat, sebelum sholat duhur ya, sebelum sholat duhur atau sebelum 5 waktu, itu terkadang melakukan sholat. Sebelum Kanjeng Nabi melakukan sholat 5 waktu, terkadang melakukan sholat. Terkadang bahasanya, bukan sering. Kalau sering berarti kan beda ya. Kalau terkadang, kadang melakukan, kadang tidak. Atau hanya sekali. Kalau hanya sekali juga dianggap kadang ya. Tidak terus-terusan, tidak. Contohnya apa? Ya tadi, sebelum sholat 5 waktu, Kanjeng Nabi melakukan sholat 2 rakaat. Tapi tidak sering, hanya sesekali atau bahkan cuma 1 kali. Misalkan ini contoh saja nih, biar apa namanya? Biar kaliannya pandangannya tidak hanya satu saja, tapi fokus ke yang lainnya. Pernah melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat 5 waktu. Akhirnya dicetuskan hukum apa? Dijadikan pijakan oleh para kaum umat-umatnya. Sehingga apa? Umatnya mengikuti sebelum sholat 5 waktu, umatnya mengikuti atau melakukan sholat 2 rakaat seperti yang Kanjeng Nabi lakukan. Nah, itu namanya jejak. Jejak yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi atau para sahabat, kemudian jejak tersebut dijadikan hukum, sehingga dicetuskan. Karena ini Kanjeng Nabi melakukannya itu tidak terus-terusan, dalam artian kadang melakukan kadang tidak, maka dicetuskan oh ini hukumnya sunnah. Maka diambillah, jadikan sholat ba'diyah subuh, ba'diyah duhur, qobliyah duhur, qobliyah subuh, ya kan, qobliyah asar, kan gitu. Kemudian setelah sholat 5 waktu juga melaksanakan sholat 2 rakaat. Akhirnya ya tadi disetupkan lagi hukum sholat tersebut sunnah, jadinya sholat ba'diyah ya. Kalau misalkan Kanjeng Nabi melakukannya terus-terusan, contoh misalkan Kanjeng Nabi ketika pada saat itu melakukan puasa 1 bulan full. 1 bulan full Kanjeng Nabi melakukan puasa. Akhirnya dicetuskan diikuti oleh umatnya pun mengikuti melakukan puasa 1 bulan penuh, sehingga dicetuskan oh ini namanya puasa Ramadan, dihukumi wajib. Dan itu tidak dilakukan tidak hanya pada tahun itu saja. 1 bulan full itu tahun berikutnya juga sama dilakukan 1 bulan full. Tahun berikutnya lagi dilakukan 1 bulan full. Akhirnya oh berarti ini wajib, tapi hanya bulan itu saja wajibnya. Nah, ini namanya jejak. Kanjeng Nabi pernah melakukan apa, kemudian diikuti oleh umatnya dan dijadikan sebagai landasan hukum. Lah, itu namanya sunnah secara syar'i. Yang ketiga, secara aspek secara urfi ya. Sunnah itu, urfi itu tradisi atau keumuman. Urfi itu tradisi atau keumuman yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang, namanya keumuman atau urfi. Ya, paham ya? Contoh misalkan ini. Kebanyakan desa Winong itu panennya bulan Syawal. Lah, itu berarti bisa dikatakan itu namanya urfi. Umumnya orang Winong panen pada bulan Syawal. Lah, ini namanya urfi. Kebanyakan, walaupun tetap ada saja yang panennya bulan Muharram misalkan. Ada saja. Itu namanya ya tidak dihitung. Tapi lebih banyak yang panen di bulan Syawal. Maka ya yang diambil ada keumumannya. Itu namanya urfi ya. Kalau urfi itu tidak semuanya, tapi hanya kebanyakan saja. Secara urfi, secara tradisi, yang namanya as-sunnah itu mengandung makna ajaran yang disampaikan oleh seorang tokoh atau seorang panutan dalam agama seperti nabi atau guru spiritual.
Ya, as-sunnah itu kalau secara urfi itu mengandung makna ajaran, ya. Ajaran yang disampaikan oleh seorang tokoh agama atau panutan, ya. Seperti contoh nabi atau guru spiritual. Guru spiritual itu ya maksudnya seperti masyayikh misalkan, kiai, ulama, itu namanya guru spiritual. Atau kalau misalkan ilmu perdukunan ya berarti guru dukun, ya, ilmu perdukunan. Nah itu dianggap asunya kalau misalkan pandangannya maknanya mengikuti urfi. Ya itu bisa dihitung sebagai as-sunnah juga. Orang yang misalkan cari ilmu hikmah, cari ilmu tentang kejadugan misalkan, ya gurunya yang jadi panutannya yang bisa ilmu seperti itu juga dianggap apa? As-sunnah, ya. Penyampaian apa yang disampaikan oleh guru spiritualnya itu ya dianggap as-sunnah. Jadi yang dianggap as-sunnah itu bukan guruna tapi apa yang disampaikannya. Seperti Kanjeng Nabi tadi, apa yang disampaikan Kanjeng Nabi juga dianggap sunnah atau as-sunnah. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi diikuti oleh umatnya juga dianggap as-sunnah. Karena secara urfi, yang dipandang hanya secara urfi saja, keumuman, ya. Bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i ya khusus untuk syariat, sehingga lebih maknanya itu lebih jelas dan lebih dipatok, tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta, tapi maknanya itu lebih jelas, juga lebih dilingkupi, tidak hanya serta-merta boleh semuanya dianggap as-sunnah. Yang dianggap as-sunnah hanya Kanjeng Nabi dan juga para sahabat. Sedangkan makna al-jamaah adalah kekompakan atau kebersamaan. Jamaah itu kekompakan atau kebersamaan. Kata al-jamaah merupakan kebalikan dari kata al-furqah, perpecahan atau terpecah belah. Perpecahan atau pecah belah, furqah. Golongan Imam Al-Asy'ari disebut al-jamaah. Kenapa kok golongan Imam Al-Asy'ari disebut jamaah? Alasannya karena golongan ini selalu memelihara kekompakan dan kebersamaan, tidak saling menjatuhkan, tidak pandang sebelah mata, ya, tidak merendahkan, dalam artian menganggap semuanya sama. Makanya golongan Imam Al-Asy'ari itu disebut al-jamaah, ya karena orang-orangnya semuanya rukun. Tidak kok menunjuk saya lebih alim daripada dia. Yang lain juga sama. Dia lebih rendah daripada saya. Sehingga apa? Saling berebut posisi. Itu namanya furqah. Jadinya perpecahan. Tapi karena golongan Imam Al-Asy'ari itu semuanya kompak, semuanya itu pikirannya itu satu, yaitu memajukan. Makanya dianggap golongan yang al-jamaah. Ya, julukannya itu al-jamaah. Karena sama-sama memelihara kekompakan dan kebersamaan. Meskipun terjadi perbedaan dalam hal pandangan di kalangan sesama, perbedaan tersebut tidak sampai mengkafirkan orang yang berbeda selama tidak menyentuh masalah keyakinan. Ya, yang namanya perbedaan pendapat itu memang ada. Walaupun sealim-alimnya orang, ya, walaupun sepinter-pinternya orang, tetap saja mesti dalam suatu kumpulan mesti ada yang namanya perbedaan pendapat. Ya, hanya saja karena golongan Imam Asy'ari itu semuanya al-jamaah, sama-sama rukun, walaupun beda pandangan, tetap saja tidak sampai mengkafirkan, ya, tidak sampai menyebabkan perpecahan, ya. Tidak sampai seperti itu. Asalkan apa? Asalkan perbedaannya itu tidak sampai merubah keyakinan, ya. Tidak sampai menyentuh masalah keyakinan. Maksudnya keyakinan bagaimana? Berarti masalah i'tiqad, masalah ilmu tauhid. Kalau perbedaannya itu masalah ilmu tauhid, beda lagi ceritanya.
mesti ditentang dengan keras oleh golongan Imam Al-Asy'ari. Misalkan perbedaan pendapatnya hanya segi pencetusan hukum fikih misalkan, ya itu masih bisa dimusyawarahkan, tidak sampai adanya perpecahan. Tapi kalau misalkan perbedaannya itu sudah menyentuh masalah keyakinan, ya itu udah beda lagi, mesti ditentang dengan sangat keras. Makanya kan banyak sekali yang berbeda pandangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, itu sangat banyak sekali. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak bertempat. Ya, walaupun di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan apa? Allah itu bertempat di arsy itu, ya apa bunyinya Al-Qurannya, ayatnya? Allah itu bertempat di arsy. Ya, walaupun secara makna dohirnya itu Allah itu bertempat di arsy, tapi oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah ya tetap ini hanya makna dohir saja. Ya, makna hakikinya maksudnya Allah itu menguasai arsy. Bukan kok berarti Allah memiliki tempat, yaitu tempatnya di arsy. Ya, maka kalau seperti itu berarti sama dengan kita dong. Kita bertempat di musola, ya kan? Allah bertempat di arsy. Lah terus apa bedanya kalau Allah punya tempat? Maka dari itu kalau golongan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu membedakan, maksudnya Allah bertempat di arsy itu makna hakikinya bukan bertempat secara hakiki, bukan, tapi hakikinya itu hakikatnya Allah itu menguasai arsy. Ya. Lah kalau masalah kayak gitu ditentang keras sama golongan Al-Asy'ari karena sudah menyangkut masalah keyakinan. Tidak mungkin Allah menempat. Kalau Allah menempat nanti sama dengan makhluk. Ya. Ya itu kalau contohnya seperti itu. Misalkan perbedaan pendapat, ada yang mengatakan Allah bertempat di arsy. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak menempat, tapi Allah menguasai arsy. Ya itu ditentang dengan keras. Yang mengatakan Allah menempat di arsy itu ditentang dengan keras karena perbedaan tersebut sudah menyangkut masalah keyakinan. Secara umum Aswaja adalah golongan yang mempunyai keyakinan teguh dalam menganut ajaran Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Paham Aswaja telah dibukukan secara rapi dalam kitab ulama salaf, misalnya Khoridatul Bahiyah, kemudian Matan Sanusia, kemudian Jauharul Kalamiyah, itu sekolah malam aliyah ya. Kifayatul Awam, Umul Barohin itu kelas berapa di sini? Ada enggak? Kemudian Husnul Hamidiyah, itu semuanya mencakup kitab-kitab yang mencakup tentang fan tauhid. Ya. Paham Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah banyak dibukukan pada karangan kitab-kitab ulama salaf. Itu sudah banyak sekali. Mengenai pendalaman lebih lanjut atas paham Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah pada periode lampau tentu sudah melalui pelacakan terhadap hadis-hadis yang dinilai valid atau dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, kesohihannya, sebab tidak ada jalan lain untuk bisa memperoleh gambaran utuh atas paham keagamaan seperti Islam kecuali melalui telaah Al-Quran dan hadis secara kritis. Ya. Jadi walaupun di dalam kalangan santri itu sudah terdapat banyak sekali kitab-kitab yang menerangkan tentang ilmu tauhid, seperti tadi contohnya Khoridatul Bahiyah salah satunya, atau Sanusia, Matan Sanusia, tetap saja pendalamannya itu masih tetap ada yang namanya kajian pendalaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Pada periode lampau itu selalu apa? Melacak adanya hadis ini
Kira-kira kebenarannya itu sudah solid tidak? Sudah benar-benar sahih apa tidak? Sudah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan apa tidak keasliannya, sanadnya, orang yang menyampaikannya. Ini dari siapa? Hadis ini dari sahabat siapa kira-kira? Kira-kira sanadnya itu mutasil apa tidak? Kan yang namanya hadis itu tidak serta-merta sudah ada jadi hadis, tidak. Itu melalui apa? Melalui pembukuan, pencatatan. Tidak kok kalau kita enak sekarang sudah ada kitab tentang hadis ya kan, sehingga apa, tinggal dilihat saja hadis ini ada enggak, hadis ini. Tapi kalau dulu periode yang lampau itu kan susah. Yang pertama pada zamannya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi menyampaikan hadis oleh para sahabat ya langsung dihafalkan, tidak kok dicatat, tidak, nggak ada istilah mencatat apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi misalkan, itu tidak. Tapi baru kemudian pada masa selanjutnya baru dikumpulkan oleh para ulama, para sahabat-sahabat, dicatat, dibukukan. Pertama karena nggak ada kertas, di batu. Sedangkan kalau batu kan susah nyimpannya, ya enggak? Akhirnya apa? Mudah hilang, mudah terlantar. Akhirnya ganti, dicatat di daun. Daun juga sama, mudah rapuh, ya enggak? Daun kalau sudah kuning, sudah mengering, dipegang saja kadang rapuh daun itu. Akhirnya apa? Ganti lagi. Ya, ganti lagi sehingga ada kertas. Para ulama-ulama modern akhirnya menyalinnya di kertas agar tidak mudah hilang. Lah, setelah ketika ingin menyalin itu, ketika ingin dibukukan ini menjadi buku, menjadi kertas, menjadi buku, itu kan sudah melewati beberapa masa. Sehingga apa? Orang-orang yang sudah bertemu dengan Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat yang menemui masa Kanjeng Nabi, itu bahkan sudah wafat. Sehingga apa? Keasliannya itu, sehingga apa? Dikaji keasliannya. Kira-kira ini benar tidak? Hadis ini dari sahabat ini, kan gitu. Paham nggak? Contohnya gini. Saya mendapatkan cerita dari ayah saya. Mengenai apa? Mengenai kisah tentang sesepuh di desa, misalkan contohnya, sesepuh di desa diceritakan awal mula terbentuknya desa Citemu, misalkan saya kan desanya Citemu. Itu awalnya ada Sunan Kalijaga ingin berguru ke Sunan Gunung Jati. Ternyata mampir istirahat di desa saya. Namun ternyata di desa saya itu sedang terjadi kebanjiran, lautnya itu meluap. Meluap. Akhirnya Sunan Kalijaga itu terbawa arus laut karena ada banjir. Lautnya naik airnya, akhirnya terbawa. Ternyata ditemui oleh Sunan Gunung Jati di tengah-tengah laut. Ketika Pak Sunan Kalijaga itu terbawa arus laut, sehingga apa? Dinamailah desa itu menjadi desa Citemu, ketemu di air. Lah ini kan cerita seperti ini kan saya dapat dari ayah saya. Kira-kira ayah saya dari siapa? Otomatis kan ayah saya dari ayahnya lagi dari ayahnya lagi, kan gitu. Lah maksud saya seperti itu. Tapi kira-kira karena dari saya itu tidak menemui masa leluhur, misalkan sesepuh desa yang membangun desa itu, saya tidak tahu zamannya, tidak satu zaman. Otomatis kan saya mesti mencari tahu keasliannya, kira-kira benar nggak kisahnya. Nah itu makanya seperti itu. Akhirnya dikorek keasliannya. Akhirnya ditanyain, kamu dari siapa? Dari ayah saya. Ayah saya ditanyain, ayah saya dari siapa? Dari ayahnya lagi. Ditanyain lagi, kira-kira benar tidak? Sanadnya itu asli enggak? Mutasil atau tidak? Jangan-jangan terputus. Jangan-jangan pas ditanya, kamu dari siapa? Enggak tahu, saya cuma dengar-dengar Saya cuma dengar-dengar saja. Lah itu namanya terputus. Tidak jelas sanadnya.
Lah ini begitu juga dengan hadis. Hadis juga demikian. Karena para ulama-ulama itu juga tidak menemui masanya Rasulullah. Yang menemui masanya Rasulullah itu hanya para sahabat. Akhirnya ketika membukukannya tidak semerta-merta langsung ada hadis ini langsung dicatat, ada hadis ini langsung tidak. Tetap dipertanggungjawabkan. Kira-kira ini asli tidak hadisnya, sanadnya mutasil atau tidak. Dari siapa, dari siapanya juga dicatat. Makanya hadis itu ada yang namanya hadis kan an Abdullah bin siapa titik-titik bin an siapa kan kayak gitu. Misalkan an Aisyah radhiyallahu anha. Terus an siapa dari Aisyah, kemudian Aisyah an siapa lagi kayak gitu. Atau an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, terus an siapa lagi terakhir an Aisyah radhiyallahu anha terakhirnya. Oh berarti sanadnya langsung ke Siti Aisyah, berarti ini nyambung sanad. Itu seperti itu, demikian hadis itu seperti itu. Makanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak semerta-merta mengambil hadis asal-asalan. Jadi memang sudah benar-benar terjaga ya, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah benar-benar terjaga dalam segi akidahnya ya, terjaga sanadnya, terjaga hadisnya, mencari hadis hukumnya juga terjaga, tidak serta-merta hanya mencari landasannya saja, tidak, cuman tapi juga mencari keasliannya. Untuk mengenal lebih mudah golongan Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks saat ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada sambutan pembukaan deklarasi berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama menandaskan ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang di bidang fikih mengikuti paham Imam Abi Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, atau Ahmad bin Hambal. Lah ini ya. Ini kalian harus hafal betul ini. Kalau bisa ya wajib ini dihafalkan agar kalian bukan hanya Ahlussunnah yang abal-abal. Kalian memang Ahlussunnah an-Nahdliyin. Jadi Bayai Hasyim itu menegaskan ya, Bayai Hasyim itu menegaskan ciri ahli sunnah yang benar-benar ahli sunnah ini seperti ini loh ya. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang benar-benar ahlu sunnah itu ya seperti ini. Yang pertama yaitu dalam bidang fikih ya, orang Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika dalam bidang fikih mengikuti Imam Abi Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin intinya 4 madhab ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. 4 madhab ini kalau sampean mengikuti salah satunya ya berarti sampean dikatakan ahlu sunnah, benar-benar ahlu sunnah. Tidak kok malah mengikuti madhabnya madhabnya Syarqawi misalkan. Contoh ada orang namanya Syarqawi membuat madhab sendiri misalkan, atau madhabnya Farhan, apa itu ya, nggak jelas madhabnya diikuti. Pokoknya ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang benar Ahlussunnah wal Jamaah ya mengikuti salah satu dari 4 madhab ini ya. Karena kenapa? Karena 4 madhab ini itu sudah sudah jelas, ajarannya sudah jelas, sudah diakui oleh banyak ulama kalangan ya, sudah diakui bahwasanya 4 madhab ini itu ajarannya jelas ya, hukum-hukumnya juga jelas, hukumnya jelas, tidak ada yang terputus. Karena apa? Karena hukumnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ketika menggali hukum itu terperinci ya, ada dalilnya, sanadnya juga mutasil sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
lakukan. Kalau kalian tidak mengikuti 4 madhab ini, kalau di sini berhubung mengikutinya madhab Syafi'i, ya berarti ikutnya madhab Imam Syafi'i. Kalau kalian malah mengikuti madhab yang lain, ya mungkin kalau mengikuti salah satu dari 4 ini ya nggak masalah lah. Kalian masih dianggap ahlus sunnah. Tapi kalau kalian malah mengikuti selain dari 4 madhab ini, lah itu kalian sudah jelas ya, bukan golongan dari ahlus sunnah. Itu kalau dalam segi ilmu fikih atau fan fikih. Kemudian kalau dalam bidang tasawuf, itu mengikuti ajarannya Syekh Junaid Al-Baghdadi yang pertama. Yang kedua Imam Ghazali. Hanya dua dalam bidang tasawuf. Tasawuf itu ya seperti kitab Ihya Ulumuddin itu loh. Itu kan kitab mengenai tasawuf. Tasawuf itu ya ilmunya ahlu sufi. Para sufi itu biasanya tasawuf. Paham ya? Paham kan fan tasawuf kan? Ya, tasawuf itu ya ajaran sufi, itu namanya fan tasawuf. Pokoknya yang mengandung tentang contoh adabnya makan, atau misalkan apa ya, ya banyak lah tasawuf itu contohnya banyak. Soalnya nanti kaitannya dengan akhlak juga, nanti kaitan tasawuf itu ya. Kemudian ya ingat ya, kalau tasawuf hanya mengikuti dua orang ini ya, dua imam itu ya, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali itu yang mengarang Ihya Ulumuddin itu ya. Dan dalam bidang tauhid yang ketiga, kalau dalam bidang tauhid itu ilmu ketuhanan, kalau lebih enaknya tauhid itu ilmu ketuhanan ya. Kalau dalam bidang tauhid itu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari satu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sama, cuman dua. Ya sudah itu. Kalau sudah mengikuti ini, ketiga ini tadi, fikihnya mengikuti salah satu dari 4 madhab. Tasawufnya mengikuti salah satu dari 2 imam tadi, Imam Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian dalam tauhidnya kalau bukan mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari, ya mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi. Lah itu kalau sudah seperti itu berarti kalian sudah dianggap ahlus sunnah wal jamaah yang benar-benar ahlus sunnah ya. Kalau kok malah tidak mengikuti salah satunya, ya maka kalian sudah jelas ahlus sunnahnya abal-abal. Al-Imam Al-Alim Al-Alama As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husain yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh Murtado Al-Zabidi, dalam kitab beliau Al-Ittihaf As-Sadat Al-Muttaqin mengomentari kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Ghazali dalam pasal kedua dari Muqaddimah Syarah Aqaid mengatakan sebagaimana berikut: idza utliqa ahlussunnati wal jamaati fal muradu bihim asy'ariyatu wal maturidiyatu. Artinya apa? Jika diucapkan ahlussunnah wal jamaah, maka yang dikehendaki adalah golongan al-Asy'ari, golongan Asy'ariyah, yakni pengikutnya Imam Asy'ari, dan golongan al-Maturidiyah, yakni pengikutnya Imam al-Maturidi. Nah, ini dalilnya yang dikatakan oleh Syekh Murtado Al-Zabidi. Pokoknya kalau disebutkan siapa itu ahlus sunnah wal jamaah, ya berarti yang dimaksud adalah mereka pengikutnya al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan pengikutnya al-Maturidiyah ya, al-Maturidiyah, golongan Asy'ariyah dan golongan al-Maturidiyah. Karena apa? Ya kedua golongan tersebut mesti ahlus sunnah wal jamaah. Kesimpulan, langsung kesimpulan saja.
Kalau ini nama-nama semua ya. Kalian tinggal baca saja ini nama-nama para imam ini ya. Kalian dibaca saja, kesimpulan saja langsung. Kesimpulannya, Aswaja adalah golongan yang selaras dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ciri-ciri mereka yang dikategorikan sebagai aswaja adalah mereka yang di bidang fikih mengikuti paham Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal. Itu ciri-cirinya. Di bidang tasawuf mengikuti ajarannya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dan sedangkan dalam bidang teologi atau bidang tauhid mengikuti pahamnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Matu. Wallahu a'lam bis. Al-Fatihah. Mungkin hanya itu kelas untuk pertemuan pertama kita pada hari ini. Saya harap kalian menghafal imam-imam yang penting yang ada di buku KNU-an ini, karena ya bagaimanapun untuk mengenal siapa saja tokoh-tokoh yang berjasa pada Ahlussunnah wal Jamaah dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak mengenalnya, bagaimana kita ingin memahaminya ya. Sebelum kita memahami ya seenggaknya kita mengenal dulu para imam-imam yang berjasa, yang bertanggung jawab masalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.